Yo, kembali lagi bersama Klasik Motor Corner. Barudak, kali ini saya sudah bersama Honda Win 100 ya. Ini tuh motor udah saya review di video sebelumnya, dan barangkali barudak yang belum tahu bagaimana mengenai kondisi dan juga kelengkapan yang saya dapat dari satu unit Honda Win 100 ini. Yang saya dapat itu dalam keadaan bahan ya barudak. Dan kali ini saya bakalan ajak barudak semuanya seperti biasa ya, untuk motor-motor yang dari bengkel Klasik Motor Corner itu selalu dicek di bagian-bagian kaki-kaki dan juga kondisi final gearnya. Dan kalau misalkan udah dalam keadaan yang mengenaskan yang harus diganti, dan kita pasti bakalan melakukan pergantian. Dan ini tuh setelah saya lihat dan juga melakukan pengecekan di bagian gear belakangnya, si Honda Win 100 ini tuh emang wajib banget dilakukan pergantian di bagian gear belakangnya. Karena setelah saya lihat juga ini tuh udah pada runcing dan juga udah jelek banget pokoknya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang minat untuk motor ini tuh gak usah khawatir lagi ya, karena untuk bagian gear-gearnya itu tuh udah diganti baru ya. Jadinya itu makainya aman dan juga tentram. Pokoknya garansi lah kalau misalkan ngambil dari Klasik Motor Corner itu, kondisi dari motornya itu dijamin baik ya, dalam keadaan siap pakai. Seperti biasa, pertama-tama buka dulu di bagian komponen-komponen yang harus dibuka, seperti as roda dan juga bagian rem dan juga penahan bannya juga harus dibuka ya. Dan ini tuh udah saya kendorkan, tinggal kita cabut di bagian as rodanya ya, sedikit rada-rada heuras nih barudak, kudu digedor juga nama. Kemarin tuh barudak saya ini mendapatkan si Honda Win 100 ini gak jauh dari tempat tinggal saya sebenarnya itu. Kebetulan saya juga sering ke daerahnya itu, dan juga sedikit tahu ya di bagian daerahnya. Saya gak ragu lagi karena di situ itu memang banyak ya untuk unit-unit Honda Win yang udah pada laku biasanya dari situ tuh. Dan kebetulan saya juga untuk budgetnya itu masuk ya, dalam budget saya itu kan memang yang saya butuhkan itu bahan-bahan yang kayak gini nih, yang nantinya saya bakalan restorasi lagi lah, supaya bisa kalau misalkan nanti laku ini tuh dalam keadaan lebih baik ya dari saya dapat sebelumnya. Kita lihat, kita cek di bagian pengereman, dan untuk kondisi kampas remnya masih tebal nih barudak. Cuman ini tuh di bagian setelan paha remnya aja terlalu ke depan, dan jadi si posisi pedal remnya itu sedikit dalam ya. Untuk di bagian tromolnya juga kayaknya masih bagus ya, gak dalam-dalam amat. Dan ini dia nih untuk kondisi gear belakang yang saya bilang udah memprihatinkan ya. Untuk kondisinya itu sendiri nih udah pada runcing semua nih kayak gigi hiu. Kita bakalan ganti ya, ganti baru kayaknya, karena untuk copotan dari stok bengkel itu gak ada yang sama nih kayaknya. Untuk si Honda Win ini ada yang sama ya, sama yang si Astrea 800 untuk gearnya itu, cuman sama aja bohong ya, karena si gearnya itu sama-sama runcing. Jadi kita bakalan beli baru ya untuk di bagian gear belakangnya. Kita lanjut ya untuk proses penggantian gear belakangnya ini. Saya udah beli nih yang baru. Ini tuh mereknya dari merek KC itu barudak. Bungkusnya juga masih belum dibuka ya, karena saya juga baru dapat nih, langsung saya eksekusi aja untuk si Honda Win ini. Kita ganti gear belakangnya menggunakan gear belakang KC yang berukuran 41 ya barudak, karena
Untuk Honda Win itu sendiri adanya itu ukuran 41 sama 40. Kebetulan kalau yang 40-nya itu kosong ya, jadi saya ambil yang 41 nih. Jangan lupa buka dulu untuk 4 baut yang mengunci gear belakangnya ini ya, menggunakan kunci 12. Saya itu sebelumnya udah dikendorin dulu ya, jadi untuk sekarang tinggal copot nih barudak. Bisa dilihat, kita samain dulu ya untuk lubang bautnya, takutnya beda nanti kita sebelum dibuka itu gampang buat ngeretur ya barudak. Tapi ini tuh gak usah diretur karena udah cocok ya untuk lubang bautnya itu sendiri. Saya itu takut ya, karena kalau dilihat-lihat ini tuh takut bukan bawaan Honda Win sinap gearnya, jadi agak ragu-ragu belinya. Tapi setelah saya beli yang Honda Win ternyata sama ya, plak ketiplak tuh. Duh, cakep banget ya ini tuh. Untuk motif dari gear belakangnya ini kayak triple S ya, bolong-bolong gitu tuh. Langsung saja kita pasang untuk 4 baut 12 yang mengunci gearnya ini. Kita untuk sekarang kita cuman sampai pemasangan aja ya untuk gearnya, untuk baut gearnya ini, karena untuk pengencangan itu sendiri nanti kita lakukan di bagian pas udah dipasang ke motornya ya. Karena kalau misalkan dikencangin segini saat ini nih, sulit nantinya itu untuk pengencangannya. Kita percepat ya untuk prosesnya supaya barudak semuanya gak bosen nih. Oh iya barudak ya, untuk si Honda Win ini barangkali barudak semua minat ya, bisa di DM di sosial media Klasik Motor Corner untuk mengenai harga, nanti ditanyakan ya. Kita untuk harga itu nanti gimana kondisinya, kalau misalkan barudak terima beres, udah motor udah pada hidup semua, si kelistrikannya dan juga untuk semuanya gak ada PR gitu, tinggal make, nanti harganya juga menyesuaikan ya barudak. Kalau misalkan mau ambil sekarang juga nih, kalau dalam keadaan apa adanya kayak gini nih, setelah saya ganti gear juga itu silahkan ya, nanti itu beda lagi harganya, pasti lebih murah ya barudak kalau misalkan ambil apa adanya kayak gini. Kan ini tuh sehubungan saya bakalan melakukan penjaluran ulang di bagian kelistrikannya nih, karena memang sekarang ini tuh si Honda Win ini kelistrikannya mati sama sekali ya, mati semuanya gitu, maksudnya mati total. Ini tuh indikasi kerusakannya itu bisa dari beberapa komponen ya, seperti spool penerangan ataupun kiproknya juga bisa ya. Kalau misalkan rusak harus diganti, nanti saya belum melakukan pengecekannya barudak. Selanjutnya kita pasangin dulu ya nap gearnya ini ke karetnya ini, kita bakalan cek ya. Nah ini tuh kan ada sepelang ya kayak gitu tuh, ini tuh harusnya gak boleh ya. Dan untuk menyiasatinya saya bakalan ganjel menggunakan karet ban dalam nih barudak. Untuk cara ini bisa dilakukan untuk barudak semuanya. Misalkan kalau gak mau ganti ya sayang, karena ini tuh spelangnya cuman masih dikit, kita ganjel aja nih pakai karet ban dalam kayak gini nih. Usahakan ya ukurannya sama seperti pada ganjel yang ini nih, yang 4 itu, supaya untuk nantinya itu si karetnya ini tuh bisa meredam goncangan ataupun sepelang kayak tadi itu, biar gak ada ya. Kita coba dulu ya untuk satu lapis bagaimana, apakah udah gak ada sepelang lagi. Kalau misalkan masih ada, kita bisa tambahin lagi ya. Untuk ganjelnya itu bisa 2 lembar ya, ataupun 3 kalau misalkan masih sepelang mah. Cuman kalau misalkan udah terlalu ketebalan, ini tuh wajib diganti ya untuk si karet nap gearnya ini. Kita plug
Tuh, ini tuh masih ada ya dikit, tinggal dikit nih. Kita coba untuk ganjelnya tambah satu lagi ya, barangkali udah beres ataupun udah agak sepeleng lagi, berarti cukup ya di 2 lapis aja. Kenapa saya gak ganti ini tuh, karena memang tadi setelah saya lihat sepelengnya itu masih dalam keadaan gak terlalu parah banget ya barudak. Kalau misalkan ada ataupun di sekitar rumah kalian suka ada yang bikin dari karet ban luar, itu lebih awet ya. Kalau misalkan beli dari toko itu gini nih, cepet aus dan juga karetnya itu cepet ngerut ataupun getas, jadinya cepet longgar ya ke nap gearnya ini. Ini tuh kalau misalkan dibiarkan sepeleng ini itu kayak tadi, si penyaluran tenaga ke rodanya itu nantinya bakalan kehambat ya barudak. Karena ada sepeleng bisa juga ada timbul bunyi-bunyi kasar di bagian gear belakang, dan juga untuk tenaganya itu gak langsung konstan ya barudak. Jadi kayak ada delay gitulah kalau misalkan gak dibenerin kayak gini. Kita coba 2 lapis apakah udah bagus, dan tuh barudak udah bagus ya, udah gak ada sepeleng lagi. Langkah selanjutnya kita bakalan lanjut saja, gak usah basa-basi lagi, kita pasangkan ya si roda belakang si Honda Win ini ke motornya tuh. Kebetulan gak ada standar 2, jadi saya ganjel pakai jojodog tuh barudak 2 lapis jojodog lagi bakatku jangkung. Untuk rantainya itu sendiri saya gak ganti ya, karena dilihat-lihat ini tuh rantainya masih aman ya, masih dalam keadaan wajar, masih bisa dipakai. Dan ini tuh kan tadi saya ganti pakai ukuran 41 ya. Untuk rantainya itu sendiri saya gak ada penambahan ataupun pengurangan ya, karena untuk 40 ke 41 itu kan cuman beda 1 mata. Jadi untuk seharusnya menurut hitung-hitungan saya ya, si rantai ini tuh gak usah dilakukan penambahan ataupun disambung ya, karena untuk 41 ke 40 itu beda dikit. Jadi tinggal mengatur di bagian setelan rantainya aja, kita majuin banyak ya sampai mentok kalau bisa, supaya si rantainya itu bisa masuk tuh. Kita dorong dulu ke depan dan tuh bener kan kata saya, ini tuh udah pas, gak usah ditambahin lagi rantainya. Jangan lupa kita pasangkan dulu untuk bagian rem belakangnya nih. Coba aja pokoknya untuk misalkan barudak kalau mau ganti spare part ataupun servis di bagian roda belakang itu bisa ya untuk ditiru cara-cara kayak gini nih. Karena ini tuh menggunakan kunci-kunci yang basic banget ya barudak. Kalau misalkan Honda Win itu untuk membuka baut as roda itu menggunakan kunci 17 dan juga 14 ya, yang sebelahnya untuk menahan. Dan terus yang harus dibutuhkan itu kunci 12 untuk membuka penahan rem yang itu tuh yang ke depan, dan juga kunci 10 ya barudak. Udah cuman itu aja. Dan tambahan nanti kan kalau misalkan mau ganti gear belakangnya itu cukup pakai kunci 12 tadi ya, yang dipakai untuk membuka penahan rem. Cuman itu aja ya barudak, kalau misalkan mau dikerjakan di rumah gampang-gampang aja. Jadi gak terlalu ketergantungan apa-apa itu berangkat ke bengkel gitu kan. Lumayan bisa untuk irit biaya juga. Dan misalkan kalau barudak yang hobi motor-motor tua itu emang serunya di situ ya barudak. Kalau misalkan apa-apa ke bengkel itu terima beres, jadi kurang effort kitanya itu. Jadi gak tahu ya untuk permasalahan-permasalahan apa yang misalkan amit-amit terjadi di jalan. Kalau misalkan cuman ngandelin bengkel kan ripuh ya barudak. Kalau misalkan trouble di jalan gak bisa ngoprek sorangan. Pokoknya cobalah belajar dikit-dikit kalau misalkan kayak hal-hal basic kayak gini nih.
Ya sebari tambah kesel lah barudak kalau misalkan bahasanya itu, biar gak jenuh di rumah kalau pas libur nih. Saya juga kebetulan sekarang lagi libur, kita bongkar-bongkar aja gini di rumah nih barudak. Saya juga sebenarnya ini tuh kalau misalkan disebut bengkel juga, saya juga sering menerima lemparan-lemparan ya dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau servis apalah gitu, nanti tanya dulu ke saya apakah sayanya bisa ataupun enggak gitu kan. Soalnya saya juga kan kerja ya di tempat orang, jadi kalau misalkan kalau gak bilang dulu takutnya saya lagi kerja ataupun sayanya yang baru beres pulang kerja. Karena kalau misalkan baru beres pulang kerja dari tempat lain itu tuh males ya baru udah kerjain hal-hal kayak gini tuh, udah mah capek dari kerjaan. Kalau misalkan ada yang mau servis juga saya suka pilih-pilih ya, kalau misalkan kecuali di hari Minggu, di hari libur saya pasti terima ya barudak. Jadi kalau misalkan mau servis-servis apa itu diusahakan di chat dulu ya barudak, bisa di IG ataupun di TikTok ya. Nanti saya kalau misalkan udah ada kabar nanti dikasih tahu sama saya bisanya hari apa ataupun sekarang bisa apa enggak gitu barudak. Jangan lama-lama pokoknya ya. Untuk proses selanjutnya itu tinggal melakukan penyetingan di bagian pengencangan rantai ya, jangan sampai terlalu kendor ataupun terlalu kereng ya udah. Kalau misalkan kereng juga itu takutnya putus rantainya. Jangan lupa nih barudak, seperti tadi saya bilang, untuk 4 baut gearnya itu dipasangkan sekarang nih di pagehan sekarang barudak. Karena kalau misalkan tadi itu kan susah nih, kalau udah kepasang gini mah gampang tuh, tinggal pakai kunci 12 dan bannya itu ditahan pakai tangan kiri tuh. Waduh mantap, dijamin pageh barudak tuh. Ini tuh kan susah kalau misalkan pakai kunci sok mentok ke bagian arm, jadi saya menggunakan kunci pas ya barudak yang 12, tapi harap hati-hati ya, takutnya nyolelat dan juga takut selek ke murnya, itu bahaya. Kalau misalkan udah selek kan susah nantinya pas pembongkarannya lagi mau ganti. Diusahakan pakai perasaan pokoknya pengencangannya itu. Selanjutnya kita melakukan penyetelan di bagian rantai ini barudak. Kita ukur dulu sebana si rantainya ini tuh, si setelannya itu biar sama ya kiri sama kanannya. Barudak juga harus lihat ya di bagian spakbornya itu harus center ke bagian ban, karena seringnya itu untuk di ban gak center ke spakbor, jadi kayak ngewa barudak ketinggalina dari belakang teh. Kalau misalkan dirasa udah pas ya tuh kendorannya ini, saya segini nih lah untuk kekencangan dari rantainya ini tuh, cukup ya barudak. Kita coba keringin dulu dikit kita. Ini tuh kebetulannya karena rantainya udah agak molor, saya settingannya itu pakai yang agak kencang nih segini, sekitar 3 atau 4 cm ya untuk gerak bebasnya itu. Dimana saya tahu segitu tuh 3 atau 4 ya, feeling lah barudak pokoknya. Kalau misalkan udah sering mah pasti kerasa ya 3-4 cm itu segimana. Mungkin barudak ya untuk proses penggantian gear belakang dan juga penyetelan rantai ini tuh udah beres ya, sebenarnya gampang lah. Untuk cara-caranya itu sebenarnya sama aja ya, mau misalkan di motor Astrea, di motor Yamaha ataupun Honda ataupun motor apa aja, Kawasaki, Suzuki, sama aja caranya kayak gini.
Cuman yang berbeda itu di bagian kunci-kunci yang dibutuhkan pasti agak beda ya antara Honda dan Yamaha. Jadi barudak tinggal penyesuaiannya aja di bagian kunci-kuncinya. Untuk cara-caranya mah sama aja ya barudak. Dan mungkin cukup sekian ya barudak. Jangan lupa dukung terus channel Classic Motor Corner dengan cara like, komen, dan subscribe ya barudak. Dan jangan lupa juga untuk sosial media Classic Motor Corner diikuti di TikTok dan juga di Instagram ya barudak. Karena saya untuk video-video pendek lebih sering update di bagian sosial media TikTok ya barudak. Bye bye.